Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Malam hari ini kita berkumpul kembali di acara kelas pendalaman Alkitab, dan malam hari ini kita akan melanjutkan sesi yang kedua dengan topik karakter Kristiani. Malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta James. Dan sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami kembali duduk diam di bawah kaki-Mu untuk belajar kebenaran-Mu Tuhan. Berkati kami semua, berkati Pak James, urapi dengan urapan-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu ini boleh menjelaskan, memaparkan kebenaran-Mu Tuhan, supaya kami bisa menyerap setiap kebenaran yang Tuhan sampaikan lewat pendalaman Alkitab malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, langsung saja Pak James, silakan. Selamat malam Pak David. Ya, selamat malam. Sudah terlihat? Sudah muncul Pak. Ya, terima kasih Pak David. Selamat malam buat Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini kita masuk dalam sesi yang kedua dengan tema karakter Kristiani. Di sini ada 5 bagian yang akan disampaikan. Pertama, terjebak. Kedua, keluar dari jebakan. Ketiga, api palsu. Keempat, bisa dinikmati Allah. Dan yang kelima, di hadirat Bapa. Mudah-mudahan file yang sudah dibagikan di grup sudah dibaca sebagian sehingga kita bisa masuk dalam diskusi sebentar dengan baik. Lanjut, saya mulai dari terjebak. Ketika kita memperhatikan siklus hidup manusia, kadang kita merasa miris. Kalau di negara barat kehidupan berjalan dengan tertib, siklus hidupnya tenang, mereka hanya menunggu tua, lalu mati. Tragis. Pertanyaannya, seberapa nyamannya? Itu pertanyaannya. Berbeda dengan siklus hidup di Indonesia yang lebih ras atau padat. Ya, ini ada mungkin kaitannya dengan soal ekonomi ya, sehingga kelihatannya gitu siklus hidupnya kelihatan tenang, berjalan tertib gitu. Tetapi mirisnya di akhir kehidupan tetap akan meninggal juga ya, meninggal. Kita lanjut. Ini ada siklus mulai dari sebelah kiri ini ya. Anak-anak, remaja, dewasa awal, dewasa tengah, lanjut usia, selesai. Jadi mari renungkan apakah hidup kita hanya begitu saja, ya. Itu kelihatannya fisik, ya, karena pasti akan berakhir. Apa alasan kita hidup? Apa benar kita punya proyeksi hidup bagi kerajaannya? Nah, kalau bicara proyeksi bagi kerajaannya itu sudah melampaui batas pasca kematian secara fisik. Biasanya proyeksi manusia hanyalah sesaat. Sesaat dalam pengertian di sini adalah sementara di masa hidupnya. Bagaimana masalah ini selesai, lalu muncul masalah berikut, bagaimana masalah itu selesai, sehingga kita tergulung dalam aktivitas dan siklus kehidupan seperti itu. Gaya hidup orang tua, lingkungan, pendidikan, pergaulan, bisa tanpa sadar telah menjebak kita. Kalau kita pernah terjebak, maka kita harus belajar untuk keluar dari jebakan. Kita harus meninggalkan kewajaran hidup. Kalau tidak, kita mungkin tidak pernah jadi manusia lebih baik, apalagi sempurna. Nah, foto di sebelah kiri bagaimana seorang wanita foto gitu ya. Ini salah satu bagian daripada gaya hidup yang kelihatannya wajar, tapi semuanya harusnya kembali kepada kepentingan apa yang kita lakukan dalam setiap kegiatan itu harus seperti yang
Tuhan inginkan. Jadi kalau kita meninggalkan kewajaran hidup, kita akan menjadi manusia yang sempurna, seperti yang disampaikan di sini. Kalau kita memiliki tekad kesungguhan untuk keluar dari cara hidup wajar anak dunia, Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus memberi kecerdasan rohani untuk bisa menjalani hidup sesuai dengan kerajaan Allah. Jadi memang di sini Ibu Bapak sekalian, peran Roh Kudus ya penting untuk kita adakan, nikmati, lakukan kehadirannya untuk bisa mengetahui bagaimana upaya bisa keluar dari kewajaran hidup bagi kesenangan dunia yang kita lakukan gitu. Firman Tuhan mengatakan kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Ini adalah filosofi hidup manusia yang terjebak dalam siklus kewajaran gaya hidup anak dunia. Bagi umat pilihan, mestinya proyeksi hidupnya itu nanti dalam pengertian pasca kematian ya, bukan sekarang. Sekarang dalam pengertian sampai dengan batas hidup jasmani kita gitu. Namun mengubah cara pandang ini tidak mudah. Jangan berpikir dengan mendengar khotbah lalu kita berubah. Tidak bisa. Kita tidak akan bisa mengubah cara dan gaya hidup kalau cara berpikir kita, cara berpikir tidak kita ubah setiap hari. Pada umumnya, atmosfer pikiran kita adalah seakan-akan kematian itu keadaan tidak hidup. Padahal kematian justru merupakan konversi atau perpindahan kepada kehidupan yang sesungguhnya. Yang ini justru menghadapi kematian atau sebelum menghadapi kematian itu jadi persoalan. Sehingga pengertian bagaimana perpindahan dalam kehidupan yang sesungguhnya itu makin sulit dirasakan ya, dialami oleh setiap orang percaya. Kita tidak mampu menembus batas dalam waktu sekejap. Ya betul ya, untuk lakukan perubahan itu seolah-olah menembus batas waktu dalam sekejap. Menembus batas itu lewat perjuangan setiap hari. Perjuangannya adalah harus mendengar firman yang benar. Nah ini, firman yang benar ini jadi persoalan juga ini. So kalau ada firman yang benar berarti ada firman yang lain. Yang ini justru membuat orang percaya terkotak-kotak ya, kelompok-kelompok sehingga saling apa gitu, memudarkan, saling mempengaruhi sehingga pemahaman yang asli ya, murni dari firman Tuhan sendiri itu makin terdegradasi, menurun sejalan dengan perkembangan zaman. Nah ini perlu dengar firman Tuhan yang benar sampai kita memiliki karakter Kristiani seperti yang Tuhan teladankan, maksudnya Yesus ya. Kemudian kita masuk bagian kedua, keluar dari jebakan. Dari tadi dengan jebakan-jebakan hidup wajar, itu adalah jebakan ya, dari kuasa, bukan dari Tuhan atau kuasa dunia atau kuasa kegelapan. Bagi para pendeta harus serius mau mengajarkan kebenaran dan mengajak berdoa agar jemaat memiliki karakter Kristiani. Nah ini kan tergantung dari kebenaran firman yang disampaikan. Ya, memindahkan hati bukanlah perkara sekejap, tetapi step by step, day by day. Baru karena tekukan hidup atau masalah ya, kita bisa berubah. Jadi perlu ada apa ya, bahan, sarana, materi untuk berubah adalah tekukan hidup atau masalah. Justru setelah mati itulah kehidupan yang sesungguhnya yang Allah sediakan. Jadi pemahaman Kristiani hidup yang sesungguhnya itu pasca kematian secara jasmani. Yesus berkata, kumpulkanlah harta di surga bukan di bumi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
Paulus mengatakan, kewargaan kamu di sorga, di sana kita menantikan Tuhan yang mengubah tubuh kita. Jadi sudah jelas di sini ya, kumpul harta untuk di sorga. Cari kerajaan Allah, bukan kerajaan di bumi. Ya, karena kewargaan kita yang sesungguhnya ada di sorga, bukan di bumi. Ya udah 3 poin di sini untuk bisa mengubah manusia lama kita gitu. Cara berpikir kita haruslah cara berpikir anak-anak Allah yang hatinya telah dipindahkan di kerajaan sorga. Iya, katakanlah telah dipindahkan berarti kan sudah terjadi perpindahan, tetapi prosesnya itu yang menjadi persoalan. Karena waktu dalam proses hidup ini pun kebenaran firman itu jelas bermacam-macam sekarang yang menjadi persoalan bagi kita semua. Maka kita harus menggeliat, mengubah diri, harus ada usaha yang serius, yaitu mendengarkan firman. Cara hidup kita harus berubah. Jangan tenggelam dengan persoalan-persoalan yang tidak prinsip, yang membawa kita masuk di siklus kehidupan seperti manusia pada umumnya. Hanya menunggu waktu, jadi tua dan mati. Iya, ada jelas ya, terbagi dua besar, bagaimana cara hidup yang terbatas yang sementara ini dengan cara hidup yang menuju kekekalan. Kemudian, yang sering terjadi dalam hidup banyak orang adalah ketika tiba di ujung maut baru sadar untuk mencari Tuhan, tetapi terlambat. Sekian lama hidup dalam percintaan dunia lalu mau bertumbuh, sulit. Kita tentu hidup bertanggung jawab dan pasti bisa diselesaikan. Maksudnya di sini tanggung jawab hidup sebagai manusia di bumi ini ya. Tanggung jawab diri sendiri, pasangan hidup maupun keluarga maupun komunitas kita gitu. Karena orang di luar gereja juga bisa menyelesaikan tanggung jawab tersebut dengan baik. Tetapi yang tidak dilakukan oleh hampir kebanyakan manusia adalah memikirkan kehidupan yang sesungguhnya nanti. Nanti di sini pasca kematian. Itu ada gambarnya di sebelah kiri, ya, kubur ya, makam. Kemudian Bapak, ia mengasihi kita lebih daripada kita duga. Ada satu kalimat yang mengejutkan, yaitu Allah punya kekayaan, punya langit dan bumi, dan bisa memberikan kekayaan apapun untuk kita. Tetapi Tuhan hanya ingin memberi satu yang terutama, dirinya, yaitu pengorbanan anaknya, yaitu Yesus Tuhan. Kita harus keluar dari jebakan iblis. Jadi yang di atas adalah jebakan iblis, yang bagian pertama, dan sekarang kita harus keluar dari jebakan yang maksudnya di sini keluar dari jebakan iblis, atau ada kemiripannya dengan dunia, jebakan dunia. Kita harus mengubah diri dan menggeliat. Rahasia mengubah diri adalah mengubah rutinitas kita. Apalagi kalau itu kebiasaan, berbuat dosa pasti harus ditinggalkan, dibereskan. Jadi soal rutinitas membuat dosa pasti harus ditinggalkan dan dibereskan. Begitu pula rutinitas dalam kita beribadah, berliturgi. Tapi bagaimana perubahan seperti yang Tuhan inginkan itu uh, harus menjadi keutamaan gitu, bukan kebiasaan karena hari rutin di gereja bahkan menyampaikan kebenaran firman seperti saya ini saat ini sekarang. Jangan remehkan kekekalan. Ya, mungkin ada pertanyaan. Kami kan nggak tahu, belum mati, ya, belum meninggal. Bagaimana membayangkan supaya tidak meremehkan kekekalan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk kita diskusikan nanti. Mulailah berubah, ubah rutinitasmu. Kalau hari ini kita berkata, ku perlu kau Tuhan, bukan karena aku sedang dalam persoalan ekonomi, bukan karena aku dalam persoalan rumah tangga, bukan karena aku sedang dalam satu masalah hukum, atau ada ancaman tertentu. Tetapi aku perlu kau Tuhan, karena aku butuh tuntunan, bimbinganmu,
pegang tanganku untuk masuk ke kekekalan. Saya ingin tambahkan di sini, apabila yang ini ya, kita dituntun, dibimbing oleh Tuhan, pegang tangan, yang bagian atas itu bisa kita selesaikan, kita bisa hadapi. Maksudnya bagian atas di sini adalah persoalan rumah tangga, ya, persoalan ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke dalam bagian yang ketiga ya. Nah, ini juga menarik kalau Tuhan memperkenankan Injil menyala di Indonesia dan memancar ke seluruh penjuru tempat, hendaknya itu bisa terwujud. Nah, terwujudnya kan perlu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayannya gitu. Itu karena amanat agung Tuhan. Jadikan semua bangsa muridku. Tetapi apakah api yang dinyalakan oleh Bapa di dalam dan melalui karya keselamatan dalam Yesus Kristus masih api yang murni yang kita kenal hari ini? Nah, ini dia pertanyaan, apakah masih murni? Ini sejajar dengan bagaimana dengan di bagian atas tadi, uh, mendengar kebenaran firman, firman yang benar. Itu ada kemiripan di sana gitu. Kalau di perjanjian lama, korban yang dipersembahkan kepada Allah harus dinyalakan oleh perbaraan atau api yang turun dari Tuhan. Tidak boleh api asing. Itu di perjanjian lama. Tetapi di dalam perjanjian baru tentunya Roh Kuduslah yang akan menguji apakah itu suara asli dari Tuhan atau bukan. Hanya orang yang benar-benar melekat dengan Tuhan, berlogika maksimal, belajar kebenaran serta mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, ini dia, mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang bisa membedakan api asli atau palsu. Jadi tahu asli atau palsu apinya itu, yaitu belajar kebenaran dan khususnya dapat berjumpa dengan Tuhan. Dalam 2 Korintus 11 ayat 3 ada Injil lain. Nah, ini dikatakan di 2 Korintus 11 ayat 3, yang tentu punya api juga. Tetapi ada Injil asli yang tentu api inilah yang mestinya harus dilestarikan. Ya. Hanya orang-orang yang benar-benar bergaul dengan Allah, yang memiliki kepekaan untuk membedakan roh. Roh artinya spirit atau gairah. Di kisah anak terhilang, ada yang terhilang di luar rumah, yaitu si bungsu. Tetapi ada yang terhilang di dalam rumah, si sulung. Nah, ini cerita si bungsu yang keluar dari rumah dengan mengambil hartanya, pembagian dari orang tua dan pergi, dan akhirnya terhilang di luar rumah. Tetapi justru ada juga yang terhilang dalam rumah, yaitu si sulung. Ya, si sulung yang tidak sepikiran dan seperasaan dengan bapaknya. Ya, karena sulung akhirnya ketahuan tidak sepikiran seperasaan dengan bapaknya, berbeda dengan si bungsu yang akhirnya bertobat ya, datang kembali ke rumah bapak. Jangan merasa karena ada di dalam gereja, rajin, jadi aktivis atau pendeta, maka kita tidak terhilang. Jadi bukan jaminan tidak terhilang kalau menjadi aktivis dan rajin di gereja, termasuk pendeta. Walaupun itu pekerjaan Tuhan, namun jika bukan yang Allah inginkan, kita menikmati dan seakan-akan Allah menikmati, padahal tidak. Biasanya di situ ada agenda pribadi. Jadi kalau Tuhan tidak menikmati, berarti ada agenda pribadi, karena hati kita licik. Alkitab berkata, hati lebih licik dari segala sesuatu. Kita harus bertanya, apakah Injil yang kita kenali, Yesus yang rasanya kita terima, percayai, roh yang kita percaya dimatikan di dalam diri kita adalah roh yang asli? Nah, ini perlu pengalaman ya untuk menguji roh asli atau bukan. Orang tidak bisa menemukan Tuhan tanpa mengerti rencana dan kehendaknya. Nah, menemukan dan mengerti rencananya tetap saja dengan kuasa Roh Kudus ya. Yang sungguh-sungguh mencari saja, kita ya, yang sungguh-sungguh mencari saja tidak mudah menemukan. Apalagi yang setengah-setengah. Artinya ketika
Hatinya dibagi untuk menikmati sesuatu di mana Allah tidak ikut menikmatinya, tidak bisa. Maka hati kita harus tidak ada kesenangan kecuali Tuhan. Barulah Tuhan bisa menunjukkan kehendak dan rencananya. Di setiap aktivitas kita, anggota tubuh maupun pikiran perasaan kita itu harus dinikmati oleh Tuhan dalam pengertian berkenan kepada Tuhan. Dari kesaksian Rasul Paulus dalam surat-suratnya, kita menemukan standar potret hidup seorang anak Allah. Kita mau menghidupkan kembali api itu. Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah ini kalimatnya jelas. Jadi bagaimana Kristus hidup di dalam kita. Jadi memang mesti ada persekutuan terus dengan Kristus. Marilah kita kenakan dan nyalakan prinsip ini dalam hidup kita. Nah, begitu ya. Kemudian masuk ke bagian keempat, bisa dinikmati oleh Allah. Tadi itu bagian ketiga, api itu asal benar, bukan palsu, itu bagian dari proses yang nantinya masuk ke dalam sini, kita bisa dinikmati oleh Allah. Sesuai dengan firman Tuhan bahwa setiap kali kita mengangkat roti perjamuan dan mengangkat anggur perjamuan, kita mengingat korban Tuhan. Pertanyaan serius yang harus dipersoalkan adalah apa dampak dari pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita? Maksudnya sini dampaknya sekarang ya, bukan hanya nanti setelah meninggal dunia, kita diperkenankan masuk ke sorga, tetapi saat ini pasti Allah Bapa menghendaki ada dampak nyata. Jadi tidak bisa saat-saat, waktu-waktu saat menjelang kematian, tetapi mulai dari sekarang, Bapak, Ibu sekalian. Harus ada buah konkret yang diakibatkan oleh pengorbanan putra tunggalnya untuk kita saat ini, yang juga bisa dinikmati oleh Allah Bapa. Banyak orang Kristen yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh menyambut kurban Yesus di kayu salib. Bisa karena tidak tahu, atau tidak mau tahu. Bisa karena tidak mengerti, tetapi juga karena tidak mau mengerti. Atau mungkin yang tadi, yang paling awal di bagian pertama dan kedua, firman yang kurang benarkah atau tidak tepat ya, itu jadi persoalan ya yang disampaikan oleh para gembala gitu. Kurban Tuhan Yesus Kristus memiliki dampak bukan hanya nanti di balik kubur, tetapi sekarang ini sejak seseorang hidup. Nah, jadi kurban Tuhan Yesus itu memiliki dampak bukan hanya nanti setelah kita meninggal, tetapi sekarang sejak seseorang hidup. Ini juga bisa menjangkau hal-hal jasmani. Apa saja ya dampak terhadap kehidupan jasmani kita ya, soal pekerjaan, soal bisnis ya, soal kesehatan ya, dan lain sebagainya. Kepemilikan kita sudah berpindah dari dunia, dari kuasa gelap, dari diri sendiri kepada Tuhan. Statement ini, pernyataan ini yang berat. Kalau tidak berani atau tidak bersedia menyelipkan daging dengan segala keinginannya, berarti kita tidak serius menerima penebusan oleh darah Yesus Kristus. Jadi pengertian jasmani daging ini ya itu hal-hal yang sifatnya seperti perlakuan pikiran kita, tangan kita bertindak, mata kita melihat, mulut kita ngomong, telinga mendengar, anggota-anggota tubuh ini itu bagian dari keinginan daging ya. Sehingga apakah itu berkenan atau tidak itu menjadi persoalan serius di dalam menerima Yesus sebagai penebus. Ibrani 12 mengatakan bahwa orang tua di dunia ini mendidik anaknya sesuai dengan apa yang dia pandang baik. Bapa di surga mendidik anak-anaknya supaya mengambil bagian dalam kekudusannya. Jadi standar dari orang tua kita adalah kita baik, tetapi dari Tuhan kita adalah standarnya harus kudus. Sebab kalau sejak di dunia kita tidak bisa dinikmati oleh Allah, tidak mungkin kita masuk ke dalam rumah Bapa.
maka kita harus mau dididik, diubah agar kita memiliki karakter Kristen. Jadi di sini didikannya adalah soal-soal soal karakter ya, manusia batinnya kita. Tidak bukan untuk hal-hal yang jasmani. Sebab kalau jasmani dengan penuh tanggung jawab kita bisa selesaikan. Jadi kita hidup sebenarnya dengan batinnya kita yang berkenan itu kita bisa dinikmati oleh Allah. Jangan menunda, jangan kita menginjak-injak darah Tuhan Yesus yang begitu mahal dengan kehidupan kita yang tidak dapat dinikmati oleh Allah. Ini kan you were painted for God's pleasure ya. Sebab kita hanya menikmati diri sendiri. Kita masuk ke bagian yang terakhir. Kalau setiap waktu kita sudah di hadirat Bapa, ya jadi space atau ruang yang disediakan untuk kita melakukan perubahan itu adalah waktu ya. Kalau setiap waktu kita sudah di hadirat Bapa, sudah berarti kan sebelumnya belum. Ini harus ada perjuangan. Kalau setiap waktu kita sudah di hadirat Bapa, selamanya kita di hadirat Bapa. Jangan berpikir nantilah selamanya. Kita harus mulai dari sekarang. Kita akan sangat menyesal kalau kita tidak mulai bergaul dengan Tuhan setiap detik, setiap menit. Udahlah, kalau katakan sangat menyesal di surga nanti, itu mungkin sulit dibayangkan. Tapi percayalah sudah kekasih, apabila kita tetap dalam hadirat Allah, dalam menjalani tugas dan tanggung jawab kita, kita pasti bisa menyelesaikan, menghadapi itu dengan berhasil dan baik, karena Tuhan selalu mau menolong segala kebutuhan-kebutuhan kita. Nantinya kita akan menyesali sekali mengapa kita sembarangan hidup, tidak bersih hidup, merasa takut oleh sesuatu, atau kita tidak punya pengharapan kekekalan. Karena kita tidak bergaul dengan Allah secara benar. Jadi ada gaul dengan Allah yang benar, ada yang meleset ya. Nah, kita harus yang benar. Dengan firman yang benar, bergaul yang benar, rohnya roh asli bukan api roh yang palsu, itu semua ya, sehingga kita bisa dinikmati oleh Allah dan kita menikmati juga Allah. Pengetahuan tentang Allah tidak menjamin orang takut akan Allah. Ini bicara logos ya, pengetahuan tentang Allah. Tetapi sebaiknya berkeadaan seperti yang Allah inginkan itu rema ya. Harus ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga kita mengalami jamahan Tuhan ya, rema itu sendiri, agar kita mengalaminya. Kalau seorang hamba Tuhan mau dipakai Tuhan, maka setiap detik, menit harus bergaul dengan Allah. Baru dia akan menjadi juru bicara Tuhan dan pasti mengubah orang. Nah ini kalau juru bicara Tuhan seperti kita ini bicara terus orang sekitar kita belum berubah, ini pertanyaan juga ini, ya. Apa yang kita sampaikan ini karena ada persoalan di kita sendiri atau bagaimana gitu. So di sini katakan kalau juru bicara dari Tuhan seharusnya itu mengubah orang gitu. Jadi kalau yang kita domba-domba kita layani belum ada perubahan, ini pertanyaan kepada para pembicara gitu ya. Mujizat tidak membuat kita bertumbuh dalam kesempurnaan. Betul, mujizat membuktikan Allah itu hidup, betul ya. Tetapi tidak membuat kita mengalami perubahan karakter. Jadi memang dari Allahnya sih hidup, tapi dari kitanya setelah Allah nyata hidup dalam kehidupan kita, apakah karakter kita berubah? Nah, ini yang harusnya diimbangi mujizat dengan perubahan karakter. Jangan mujizat mau, tapi karakter tidak berubah gitu ya. Hal yang lebih penting yaitu peristiwa-peristiwa hidup yang di dalamnya ada nasihat Tuhan. Jadi biarlah mujizat itu menjadi nasihat. Ada hikmat Tuhan yang membuat kita dewasa. Itu lebih penting bahkan segalanya. Itulah namanya
pertumbuhan hidup baru gitu. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tentu waktu ya, selagi Tuhan membuka diri untuk dikenal. Carilah aku selama aku berkenan di dunia. Penyesatan yang terjadi, kita bermental blok mengalami Tuhan karena kita merasa belum cukup punya tiket untuk mengenal Allah. Tiketnya itu teologi, ilmu tentang Tuhan. Nah, jadi kalau ada pengetahuan tentang ilmu tentang Tuhan, diharapkan pertumbuhan iman kita itu makin dewasa. Bagi pengajar, yaitu para pembicara ya, atau mungkin penasihat senior di gereja gitu ya, tentu harus punya ilmu yang cukup memadai. Tanpa perjumpaan dengan Allah, teologi bisa menjadi racun karena akan membangun kesombongan. Iya, sombong rohani ya, belaga serba tahu sehingga dianggap suci kudus. Padahal di mata Tuhan belum tentu gitu. Pada zaman penganiayaan, orang-orang Kristen tidak belajar teologi dulu ya 2000 tahun lalu, tetapi mereka bisa menjadi orang-orang yang kokoh menghadapi aniaya yang begitu hebat karena mereka mengalami Allah ya dengan tindasan jasmani mereka dianiaya, mereka dapat mengalami Allah. Pengharapan akan kedatangan Tuhan membuat mereka rela kehilangan harta. Jadi mereka hilang harta duniawi ya demi untuk memperkaya harta surgawi gitu. Nah, ini yang terakhir, belajar teologi itu wajib. Ya, jadi itu ilmu Tuhan, kita mau ke Tuhan ya belajar tentang ilmunya gitu. Harus bagi pengajar dan tentu kita semua ya sebagai orang percaya. Tetapi orang yang tidak belajar teologi di SDT juga berpotensi mengalami Tuhan. Jadi jangan merasa terpaksa ikut kebaktian, terpaksa ikut berdoa, terpaksa ikut puasa. Ayo, kita mencari Tuhan, haus akan Tuhan, sehingga bilakah aku melihat Allah, bagaimana aku mengalami Dia, kehadirannya. Nah, itu pertanyaan untuk kita bisa alami dalam hidup pribadi kita lepas pribadi. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, terima kasih Pak James sudah menyampaikan pemaparan materi malam hari ini. Kita bersyukur untuk bincang-bincang yang menguatkan pikiran dan mengisi hati kita supaya makin lama kita makin diubahkan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami sudah belajar kembali kebenaran firman-Mu Tuhan tentang karakter Kristus, karakter Kristiani Tuhan. Kiranya kami terus berjuang bagaimana kami memiliki karakter seperti yang Bapa ajarkan, seperti yang Bapa kehendaki, menjadi seperti putra tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa tolong kami, kirim para malaikat-Mu untuk membimbing kami terus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau beristirahat. Kami sudahi acara ini Tuhan. Kami serahkan doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Bye-bye. Selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak James. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Oke. Bye. Ya.